Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih meringankan langkah kita, membukakan pintu hati kita untuk bisa duduk di tempat yang baik. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini menjadi penghapus dari setiap dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang sedang sakit, Allah Ta'ala sembuhkan dari penyakitnya. Kalau ada di antara kita yang sedang mempunyai masalah, Allah berikan jalan keluar atas setiap permasalahannya. Dan mudah-mudahan kehidupan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita masih berada dalam pembahasan fadlul ilmi, kelebihan dan keistimewaan ilmu. Kelebihan dan keistimewaan ilmu dan orang yang mempunyai ilmu, yaitu para ulama. Yang minggu telah lalu bahwa di antara kelebihan ilmu itu, di antara kemuliaan ilmu, bahwa Allah jadikan ilmu sebagai syarat amal itu diterima oleh Allah. Sehingga orang yang beramal tapi tanpa didasari oleh ilmu, walaupun terlihat oleh mata amalnya itu benar, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disinilah pentingnya setiap ibadah dan kewajiban yang kita lakukan, ilmunya harus kita kaji terlebih dahulu, supaya jangan sampai ujar orang tua bahari meluasi lubang putih. Nilai hasilnya tidak, uyuhnya dapat. Nah, maka di antara lagi kemuliaan ilmu, Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaku ummati fi syai'ain, kehancuran umatku itu ada pada dua macam, ada pada dua hal. Yang pertama, tarkul ilmi, meninggalkan ilmu, menjauhi ilmu, kada mau menuntut ilmu, wajam ilmal, dan sibuk untuk menumpuk harta dan kekayaan. Kalau sudah dua macam itu, majlis sudah kada diperhatikan, pesantren sudah kada diperhatikan, dunia semakin banyak yang mengejar. Maka ini adalah pertanda halaku ummati, kebinasaan dan kehancuran umatku, kata Nabi. Nah, maka disinilah kita bersyukur
selama majelis taklim itu masih ada, selama yang mengaji masih mau, maka insya Allah kebaikan itu akan datang. Yang kedua, insya Allah diri kita mau semakin lebih baik lagi. Nah, tapi kalau sudah menjauhi ilmu karena mau hadir di majelis ilmu atau memusuhi majelis ilmu, tidak menyukai orang menuntut ilmu, ini sebelum di akhirat orangnya sudah rugi. Nah, maka di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Kun aliman," kata Nabi, jadilah orang alim. "Au muta'alliman," kada kau lagi jadi orang alim karena sudah terlanjur sibuk. Tapi pilihan kedua, ujar Nabi, masih ada. Au muta'alliman, kalau kada kau jadi orang alim, jadi orang yang belajar menuntut ilmu barang. Sahabat Nabi itu jangan kita kira gawiannya di atas sejadah terus. Sahabat Nabi itu jangan kita kira setiap hari hadir di majelis Rasulullah SAW. Sahabat Nabi itu ada yang jadi pedagang. Sahabat Nabi itu ada yang gawiannya berumah. Sahabat Nabi itu ada yang gawiannya berpolitik. Sahabat Nabi itu ada yang gawiannya camuk, kayak Nuaiman, macam-macam. Karakter sahabat Rasulullah itu macam-macam. Dan kada semuanya hadir terus di majelis Nabi, dan kada semuanya di atas sajadah terus. Tapi semangat tetap untuk bisa menuntut ilmu selalu ada di dalam hatinya. Kada kawah hadir minggu ini, minggu dihadap hadir. Karena minggu ini kada kawah hadir, maka apa yang disampaikan oleh Nabi pada hari ini itu ditakuninya kepada sahabat yang hadir. Saking perhatiannya sahabat Nabi kepada ilmu. Kita kada yang hadir aja bisa kada ingat, apalagi kada sing hadiran. Nah, makanya sahabat Nabi itu kan bagus-bagus. Walaupun macam-macam karakter dan kelakuannya dijamin surga. Kenapa? Selama kecintaan kepada ilmu itu ada di dalam hati. Selama perhatian kita terhadap ilmu masih ada di dalam hati kita, insya Allah bagus, orang itu bagus. Jadi, nah itu seminggu sekali, kada juga, 2 minggu sekali, kada juga, sebulan sekali, kada juga. Ujar Nabi, kalau kada kawa kita jadi orang alim, umpat belajar barang. Nah maka pianlah. Ujar Imam Al-Ghazali itu kan nanti ya, ujar Sidin, orang yang ada di majelis ilmu itu orang baik. Orang yang mau duduk di majelis ilmu itu orang baik. Dan kalau hendak mencari jodoh, maka carilah di majelis ilmu. Kalau babiniannya anum-anum, itu kan besar itu. Kalau babiniannya anum-anum, amunnya sama dia sudah senior juga. Nah mungkin cari juga di majelis ilmu, tapi majelis yang lain. Jadi sini nanti itu, kalau hendak mencari jodoh itu cari di majelis
cari di majelis ilmu. Jangan cari di Facebook. Di Facebook itu kan itu yang ada sedikit orang yang imbah terdapat betamuan siup. Ada sesuai. Mau mulai di gambar itu licin dia. Mengeneng orang banjir. Nah itu, kalau pengalaman enggak? Licin di gambar, imbah terdapat rumah. Masya Allah. Bagus aspal. Nah, kenapa? Karena orang yang ke majelis ilmu itu satu, kalau ada tuh kan anak muda, remaja mau duduk di majelis ilmu itu orang baik. Ulah minantu orang baik. Kenapa? Karena anak muda itu kan ibarat darah itu darah anak muda. Apa hendak dicoba, kesini hendak dirasa, yang itu hendak diambil. Rasa keingin tahuannya itu genal, rasa hendak berramiannya itu masih tinggi. Tapi ketika keinginan tahuannya, masa-masanya yang seharusnya dipakai kesemberamian ditinggalkannya, mau inya duduk berkumpul lawan orang Tuhan. Nah, dan yang datang ke majelis ini kan dia bawa make up. Kalau lah ibaratin hendak melihat langsung itu dasar bujur. Nah ini dasar winner beauty. Dasar asli. Siapa yang komedit muha? Habis bodoh, bercahaya muhanya. Itu orang baik. Nah maka ujar sidin kalau hendak ulun dulu dapat itu dari perguruan ujar sidin Imam Al-Ghazali itu pernah berurusan. Kalau hendak mencari jodoh itu cari di majelis ilmu. Kan di dalam hadis Nabi itu rajulun nasya'a fi ibadatillah. Salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat adalah seorang pemuda yang mau tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah, mau ingin mengalahkan kehendaknya, berramian ditinggalkannya, majelis ilmu dihadirinya. Nah dipakai nih nah ketujuh. Siapa yang bertampak kena? Siapa yang pakai? Ini sebenarnya lain anak muda lagi. Limpat muda sudah. Cari di majelis ilmu, insya Allah itu bagus. Kalau bila muta'alliman atau jadilah orang yang duduk mau belajar di majelis ilmu. Yang Tuhannya kan baik juga mau duduk di majelis itu kan. Artinya orang Tuhan tuh ampunya mau duduk di majelis itu berarti orang Tuhan yang hendak mempersiapkan perjalanan hidup berikutnya supaya perjalanan di kehidupan dunia ini ditutup dengan baik dan perjalanan berikutnya itu dimulai dengan kebaikan. Insya Allah bersih setelah kita meninggal dunia, bersih. Kenapa? Duduk di majelis ilmu ini seluruh malaikat itu memintakan ampun. Asal mau duduk. Ada juga orang Tuhan
Ada ingat, ada ingat lalu. Majelis kada suah, lawan majelis kada ketujuh. Ada orang majelis di Muari. Nah ini doakan mudah-mudahan bagus, terbuka pintu hatinya dapat kita ya. Nah jangan didoakan yang kada bagus, itu umat Rasulullah SAW juga sebenarnya. Nah, au mustami'an, kalau kita umpat duduk kada juga. Muta'allim itu artinya datang ke majelis membawa buku, membawa kitab, itu namanya muta'allim. Kita kan masih belum sampai ke situ. Au mustami'an, kalau kada jadi muta'allim, maka jadilah mustami'an, pendengar yang baik. Ketujuh, mendengarkan ceramah. Au muhibban, mendengari juga kada mau. Ya, karena sibuk pegawai, misalnya kada sempat mendengar. Au muhibban, menjadi orang yang cinta dengan ilmu barang, menjadi orang yang senang dengan adanya majelis ilmu barang. Itu yang keempat ya Nabi, jadi orang alim, amunya kada kawa, jadi orang yang muta'alim. Kalau kada kawa menjadi pendengar, kalau kada kawa jadi pencinta atau muhibbin. Wala takun al-khamis, jangan menjadi golongan yang kelima, ay mubghidan, pembenci ilmu, pembenci orang yang menuntut ilmu, pembenci tempat yang di situ dipelajari ilmu. Jangan jadi golongan yang kelima, fatahlika, belum di akhirat, di dunia sudah rugi. Kita ini kalau kita itu kada kaum menggawi, jangan membenci. Kalau sesuatu itu baik, kita dukung. Tapi kalau sesuatu itu baik lalu kita kada mau menggawi, paling kada kita jangan membenci. Fatahlika, rugi ujar Nabi, rugi dunia sampai akhirat. Dan di antara lagi kelebihan, dan ilmu ini saking nanunya lah, ilmu ini saking tingginya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai minggu tadi sudah kita kaji bahwa di antara tanda hari kiamat itu sudah hampir tiba, bahwa ilmu itu Allah taala angkat dari atas permukaan bumi. Allah angkat ilmu itu tidak sekaligus, tapi dengan satu persatu para ulama, tetuha kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh mana sih dari Arab sana datang? Nah, Allah Ta'ala angkat ilmu dari atas permukaan bumi dengan Allah panggil satu persatu pewaris dan pemegang para ilmu, yaitu para ulama. Hatta lam yabqa, sampai kata Nabi, tidak ada lagi tersisa di atas permukaan bumi ini orang yang alim, orang yang faham dengan ilmu. Di saat itu terjadi, manusia kebingungan, ada permasalahan kemana betakon kada tahu. Lalu muncullah orang-orang yang mengaku berilmu, padahal kada pernah belajar ilmu. Fa'aftau, yang paling bahaya itu adalah ketika orang yang tidak berilmu sudah berani berfatwa, sudah berani menghukumkan sesuatu. Fadallu wa adallu, mereka itu sesat kata Nabi. Kalau sesat sendirian kada jadi masalah. Wa adallu, membuat orang lain jadi sesat. Nah, maka disinilah ulama kita mendidik, ujar ulama kita, kalau kita kada tahu berdiam. Kalau kita kada tahu berdiam.
Kenapa? Kalau kita kada tahu, lalu kita berpura-pura tahu, kita jawab akan itu kerusakannya akan lebih besar daripada manfaatnya. Imam Malik itu pinang kayak Pak alimnya Imam Malik. Imam dari ahli hadis, Imam dari hadis, pemimpin imamnya kota Madinah itu Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu ketika ditanya 100 pertanyaan, hampir 80 lebih beliau jawab apa? La adri, aku kada tahu. Ayat nanti apa kurang alimnya Imam Malik itu 100 pertanyaan 80 lebih sidin jawab aku kada tahu. Amunya kita ditahuni 100 jawabannya 200. Sudah 100 berdusta, 100 yang mengeremput. Fadallu wa adallu, sudah sesat menyesatkan. Nah cuman kita ini terkadang gengsi kepada kada tahu hanya karena kita ini Tuhan. Kan ada kalau malah istilah nangka ini orang tua ini banyak makan buaya. Nah karena merasa banyak makan buaya, lalu ada yang anum betakun, karena belaluan surung terus. Imam Malik itu 80 lebih dari 100 aku pada tahu ujar sendiri. Nah maka disinilah ujar ulama jangan supan kepada kada tahu, itu lebih baik. Bahkan ujar ulama la adri nisful ilmi, kita berucap kada tahu itu aja itu setengah ilmu sudah. Artinya kita kada melakukan kerusakan. Nah cuman gengsi sekolah sampai ke Hadral Malut, surban sampai ke pipi kulit, janggut sampai ke lintuhut, jubah sampai ke air ke tanah, ditakuni orang bepadah kada tahu. Gengsi apa kata dunia? Ya kan? Balaluan bawani-wani menjawab ini yang maulah rusak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan gengsi kepada kada tahu. Dan ilmu yang pertama kali yang akan diangkat oleh Allah dari atas permukaan bumi itu adalah ilmu faraid, ilmu hitung menghitung waris. Nah, itu ilmu yang pertama yang akan diangkat. Kenapa ilmunya paling cepat hilang, paling lakas diangkat oleh Allah? Karena para ulamanya juga banyak yang matian. Yang ahli-ahli faraid ini banyak yang meninggal dahulu. Dia bayangkan nanti apakah ada lakas meninggal, ulama faraid inilah ulun diisi guru. Sidin ada menulis mengarang kitab tentang ilmu faraid. Ada diisi guru. Datanglah sapading sanakan ke rumah Sidin guru. Kami ini hendak membagi harta warisan di atas datu itu apa namanya? Eyang apa? Di atas datu itu apa bahasa kita? Anggah lah. Enggak. Jujur dia kamu nih anggah. Enggak. Nah, dahulu Sidin berisi tanah lebih dari 100 hektar. Zaman dahulu kada berharga. Tanah itu 350.000 modal, abasi tanahnya patoknya ujung ke ujung 350.000, hendak berapa hektar terserah. Dahulu kami ke dia mengaduhi si Anggah meninggal, hidup Datu meninggal, hidup Kai meninggal, hidup apa berapa generasi sampai ke sini? 5 generasi. Rupanya pas di generasi kelima
tanah yang bahari di zaman Anggah itu kada berharga, ternyata kena proyek pemerintah 100 hektar itu dihargai orang 200 miliar karena proyek pemerintah jalan 200 miliar, berarti sehektarnya 2 M. Lalu merasa ini berharga, lalu hendak minta hitungan lawan perguruan. Itu 5 generasi itu 5 lapis. Sidin menggawiakan itu 3 bulan hanya bertuntung. Menghitung akan bagiannya adalah dari Anggah berisi anak, berisi bini, nah berisi anak ini pula berisi, ada yang berbini 2, ada yang berbini 3, orang bahari kan beda lah. Dari alalak berkapal berdagang. Nah, kan dahulu berkapal. Singgah di Sungai Jingah sebulan di sini. Perhatian sebulan sekong dapat bini. Karena harus sampai ke Anjer 2 bulan pulang di Anjer, sekong pulang bini. Sampai ke Sungai Madan, ada pulang bini di situ. Dan ulun pernah menanguni 9 kali pernah berbini. Rupanya jadi pedagang dengan kita. Sehingga di sini di mana langit dijunjung, di situ bini disayang. 9 kali. Itu bayangkan biar menghitung warisnya itu, ahli warisnya itu 3 bulan hanya tuntung. Jadi menggawi akan menghitung akan mengikihi ahli warisnya, ada yang sudah tak Jawa, ada yang sudah tak Sumatera. Nah kayak Sampan ini kan ahli warisnya di mana? Madura kan? Di Lombok. Ini kan ahli warisnya di Sunda banyak. Di kesini teh, keturunannya nih sampai ke sini. Itu hanya 2 generasi lah. 2 generasi lah, 5 generasi, 3 bulan sini mencarikan mengikihi silsilahnya itu dapat tuntung menghitungkan. Nah ini bagian masing-masing. Setelah tuntung apa ujar ahli waris, terima kasih banyak gurulah ya. Kada naik darah sidin naik 200 miliar sejambal banget kan 3 bulan menggawiakan. Terima kasih banyak guru aja, ada jantungan masih dia. Menghitungkan faraid itu namanya hitungan biasa, sama nang kayak pian hendak mau olah rumah datang ke mana itu arsitek menggambarkan, menerangkan, inya sejam aja menggambarkan tuh 500 sejuta enggak bayarannya. Menghitung faraid itu kan biasa. Lain lah kayak ulun mengajarkan ilmu, ini kewajiban ulun. Ulun kada boleh menagih, karena kewajiban ulun. Di bari orang sambut, ada di bari orang sambat, jangan kada disambat. Maka ini yang di Jakarta tuh, di Jakarta kopiahnya pakai kiris sudah. Kiris lagi di kopiah, jadi tembak aja lagi. Nah kalau masalah hitung itu namanya kita memakai jasa. Terima kasih lah, ujar yang datang tadi. Itu sini jangan lain tuan guru tuh menyingsing ke tangan enggak mau kelahirannya wajar sini. 3 bulan orang nggak mencarikan silsilah 5 generasi. Itu kan hitung-hitungan jasa ini membangun molah kerangka rumahnya 1 juta paling 500 paling murah itu kan nomor kawannya juga. Itu satu
Kenapa ahli faraid, ulama-ulama yang ahli di ilmu faraid ini lakas mati yang pertama kali akan banyak hilang itu. Yang kedua itu kalau hitungannya bujur. Hitungannya bujur aja terima kasihlah guru. Amunnya hitungannya salah atau kada sesuai lawan kehendak ahli waris, siap-siap dibawakan orang parang ke rumah. Dan itu kejadian. Inya menyangka setengah harta warisan dasarnya. Kakawanannya yang kisah tahu memadahi juga ikam setengah dapat. Sama-sama kada tahu. Datang kepada guru, dihitungkan guru, ikam dapat seperempat aja, kada setengah. Balaluan murid ke rumah ngambil parang. Kenapa? Ketika hitungannya kada sesuai lawan kehendak ahli waris, kan kada lekas matilah sedikit. Nah, maka ulama ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah itu adalah ilmu faraid, ilmu hitung menghitung waris, sehingga di akhir zaman itu orang membagi warisan kada pakai hitung menghitung lagi. Kada pakai hitung menghitung lagi. Anulah karena dahulu aku yang merawat mama, aku yang menggaduh abah. Buah nikam tahu becari. Nah ini pas bagi warisan rokok di pinggir jalan 3 buah bisa rokok. Nah rumah yang di darat sana perhubungan ke dasar nikam berdua. Nah apa bisa? Masalah menggaduh kuitan itu kewajiban anak. Kadidah hubungannya dengan warisan. Karena akulah ding sanak nah penuhannya mau posi kamu lagi halus setengah dasan aku sisanya bagi kamu 10. Karena dibagi 10 ini 15 juta aja lagi sisanya. Ini karena ada waktunya nanti. Anulah kita bagi rata aja sudah. Nah karena kuitan kita bertinggal duit 10 miliar, nah kita 1 miliar seorang. Menyambut lah. Kita 1 miliar seorang. Kadidah lagi berhitung di sana lelakian 2 bagian, di sana bebinian 1 bagian. Kuitan mama karena bisi anak dapat sepersekian, karena sidin kadidah bisi anak dapat sepersekian. Kadidah lagi berhitung lagi itu. Kalau hendak bagi rata silahkan. Tapi setelah dihitung. Karena ada orang yang bagi rata, nah kita makanya aja lah kita supaya adil, kita bagi rata seberatan. Ding sandak ini tidak tahu bagiannya. Lalu dibagilah 1 miliar seorang. Nah, dia lebih 2 komitik aja tuh 1 miliar. 1 miliar seorang, imbah bulik bubar. Terdapat lawan kekawanan, oh cairlah, bagi warisan 1 miliar seorang. Iya kami bagi rata. Ikan berapa beding sana? Kami ber10 beding sana. Karena ikan anak lelakian dapat 1 miliar aja lah. Lelakian itu dapat 2 bagian. Tak lanjut ini. Iyalah, seharusnya ikan dapat 2 miliar. Ayo, akhirnya apa? Ba'alput seperti sana. Ikan membunguli kami kan? Menyuruh bagi rata. Yang seharusnya dapat 2 miliar 1 miliar. Akhirnya apa? Kalau hendak bagi rata silahkan, tapi hitung dahulu, tambahkan lawan di sana, lawan ahli waris. Nah ini jatah masing-masing. Yang dapat dua bagian, ini dapat 1 bagian, ini dapat 1/8, ini dapat 1/4. Dipadahi masing-masing harta 10 miliar. Amunnya kita bagi rata aja seberataan dan kepa, lalu ujar seberataan dan sanak tadi siap kita bagi rata. Berarti yang dapat 2 bagian inya mau mensadakahkan bagiannya kepada ding sanak bebinian. Jatuhnya sadakah lawan ding sanak yang dapatnya kurang tadi. Tapi hitung dahulu, padahi dahulu supaya jangan sampai merasa ada yang dirugikan. Itu kayaknya ujian Nabi ada hitung-hitungan lagi. Makanya 2 kali lawan ini lalu sampai ya kan.
masalah peninggalan harta kuitan yang meninggal, kuitan laki kah, kuitan bini kah meninggal, jangan ditunda-tunda. Kalau ada waktu kosong langsung kumpulkan ahli waris, bagi walaupun hanya di atas kertas. Karena mempercepat pembagian warisan itu hukumnya sunnah. Orang kita kada bapak bukan warisan kubur kuitan belum karing, ya kan? Nanti apa hendak karing setahunan calon. Kan di masyarakat kita nanti itu jangan pepandai warisan kubur kuitan belum karing. Hukum mempercepat membagi warisan itu hukumnya sunnah. Kalau kada hendak dibagi bendanya, bagi di atas kertas supaya si ahli waris ini tahu seberataan jatah masing-masing. Kalau pindah imbah si abah meninggal, si mama meninggal, harta belum dihitung, waris belum dihitung, ternyata anak ketiga meninggal juga, ya kan? Anak yang ketiga ini berisi anak. Karena anak ke-1, anak ke-2, anak ke-4, anak ke-5 ini orang kada berpendidikan agama, kada bergaduh soal halal dan haram, akhirnya jatah anak ketiga tadi disembunyikannya. Abah kamu ada dapat, mama kamu ada dapat. Atau yang seharusnya 10 miliar ibadahnya 5 miliar aja peninggalannya. Nah, makanya tulis saja dulu, tulis di atas kertas. Misalnya Said meninggal, misalnya. Contoh aja, contoh. Nah, warisan Said ini kan sejauh sepanjang sungai ini nampun Said. Ambillah kerja, itu kelotok tuh lewat kayak belum biar. Meninggal misalnya, anak yang dari bini pertama itu berapa? 2. Nah dari bini kedua, oh, belum enggak? Belum kira sudah. Belum misalnya. Belum siap-siap dan menyiapkan baras 2 karung. Belum lagi lah, belum. Anggap aja yang pertama. Jadi anak dari yang pertama itu bagi, walaupun kada dibagi bendanya, bagi di atas kertas. Saya kaum bebinian dapat sini, kita anggap aja lah berapa harga sungai ini sepanjang kali. Kalau ini wok-woknya di dalam. Nah misalnya 2 triliun lah, 2 triliun. Nah itu kan si lelakian dapat 2 bagian, yang bebinian dapat 1 bagian. Nah ujar si Ipang nih, karenanya di pondok sudah ya, kalau tinggi nanti jatah hikam dari warisan abah yang di sungai ini seini harga anunya jatah hikam. Tanah abah jika bandara itu 10 hektar di situ, nah ini harganya. Nah ini fotokopi tanda tangan pingkote hikam ini, apa pingkote? Andai ini belum dibagi, ternyata ini sudah kawin, lelaki yang sudah kawin, yang bebinian sudah kawin, andai belum dibagi bendanya, meninggal yang bebinian ini, tapi bebinian fisik, anak ini ada visi pegangan, ini jatah abahnya si ini. Nah, kenapa Islam itu menyuruh disegerakan membagi walaupun di atas kertas, supaya menghindari konflik di keluarga? Karena sekali lagi ulun sampaikan, harta waris itu ibarat bola panas. Tulis di atas kertas, amunya ada hartanya. Amunya ada harta yang kamu tulis.
Kamu ada hartanya. Nah supaya apa? Supaya jangan generasi berikutnya itu kabur. Jadi Islam itu sebenarnya untuk mengantisipasi itu, jangan sampai ada hubungan silaturahim di antara keluarga ini rusak. Jadi diantisipasikan dengan cara apa? Ya ditulis barang, ditulis. Dan ada kejadian karena ajan sudah nggak, yang seharusnya kada dapat mengaras gara-gara apa? Gara-gara kada dibagi tadi. Gara-gara kan ya ada ditulis. Si Kuitan berisi duit 40 miliar, 40 M, berisi anak 4. Sebelum Kuitan meninggal, ternyata anak kedua terdahulu meninggal. Anak kedua ini berisi anak. Anaknya itu dapat tidak? Anaknya itu kada dapat. Kenapa? Karena abahnya terdahulu meninggal daripada kainya. Tapi yang namanya orang kada berilmu, bata tiga Mamarina itu dimusuhinya. Jolim lawan kami anak yatim, bukannya jolim, hukum itu jelas, tulisannya ditulis. Nah untungnya untungnya orang ini mau datang lawan ulama dan mau mendengari. Itu kada berhak dapat. Kenapa? Karena terdahulu meninggal daripada pakaian. Nah misalnya kainnya meninggal pangjar, nah sisa kan mamarinanya berapa tuh? Bertiga. Nah mamarinanya bertiga, kalau abahnya baru meninggal. Nah ini ternyata kainnya meninggal kainnya. Nah ini apa masih dapat kan? Anak dari ringsanak kedua tadi dapat tidak? Tadi kan kainnya masih hidup. Kalau abahnya meninggal, ya kan kada dapat lah. Nah sekarang setelah abahnya meninggal, hanya kainnya meninggal, dapat tidak? Dapat kan? Tetap kada dapat. Inya boleh jadi ahli waris, tapi ahli waris namanya ahli waris pengganti. Namanya ahli waris pengganti. Kecuali mamarinanya matian, sepupu-sepupunya matian, misalnya pas tahun baru lah mempunyai karena saking nyaringnya takajud matian seperanakan, inya hidup sorangan. Nah itu namanya inya boleh dapat namanya ahli waris pengganti, tapi mati seberatan mati aja. Matian dahulu seberatan. Nah itu ilmu yang pertama kali karena yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas permukaan bumi. Jadi jangan dianggap sepele biar masalah hitung-hitung. Kenapa? Karena ada sedikit rumah tangga keluarga yang rusak gara-gara itu kada diperhatikan. Tapi kalau seberatan sepakat kita bagi rata aja sudah, silakan. Kalau sampai hitung-hitungan, kalau sama-sama itu dia kada usah nama ini Mamarina kada dapat lah. Mamarina kada dapat, kamunya paman dapat. Ini Mamarina kurang lain Mamarina kan. Mamarina kada dapat. Nah, nang kayak aja, julakai ya. Pian kami julungi tanah di Higa Bandara 2 kapeng. Nah tapi jatah pian yang
yang di mana nih, yang di Sultan Adam kadosa pian kadosa ngurusi lagi. Nah pian kami bari tanah di higa bandara dua kapeng tujuan mamarinanya ayuhan asal ada sudah tapi rito dan aku. Nah amunya nama itu boleh jelas sajalah. Nah ini saking tingginya kedudukan ilmu, bahwa ilmu itu dijadikan oleh Allah sebagai tanda, kehilangan ilmu itu sebagai tanda bahwa kiamat itu sudah hampir tiba. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Sebelum kita tutup, kita kirimkan Fatihah 4 untuk kedua orang tua kita, untuk sanak saudara kita, untuk guru-guru kita, dan untuk orang yang pernah duduk bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan kuburnya, Allah turunkan rahmatnya, dan mudah-mudahan mereka semua dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.